Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di hati kita masing-masing di mana saja berada. Tuhan memberkati. Nah, katekisme kita hari ini saya mengangkat tema Insolence Theology, analisis kritis atas tafsir subjektif dan deviasi dari tradisi apostolik. Saya ulangi lagi, tema katekisme kita hari ini yaitu Insolent Theology, analisis kritis atas tafsir subjektif dan deviasi dari tradisi apostolik. Ya, sebelumnya katekisme kita mulai, saya menyampaikan mohon maaf kalau kata yang saya pakai itu adalah kata insolent, itu agak keras ya. Mengapa saya menggunakan kata itu? Karena pengalaman saya dari komentar-komentar saudara kita yang Protestan, terutama dari pendeta-pendeta Protestan, kalau yang mengunjungi channel saya, itu komentar-komentarnya sangat mengecewakan sekaligus merupakan konsep teologis yang sebenarnya tidak masuk akal menurut ajaran Gereja Katolik. Dan juga saya mengikuti pembahasan-pembahasan dari para pendeta di YouTube. Saya melihat bahwa konsep teologisnya ini dari kacamata Gereja Katolik itu merupakan ungkapan yang tidak sopan atau yang tidak santun secara teologis. Maka saya mengangkat katekisme hari ini, saya menggunakan kata insolent theology, ya, sebagai analisis kritis atas tafsir subjektif dan deviasi dari tradisi apostolik. Nah, dari tema ini saya menyatakan bukan tema ini lahir dari kekecewaan atau ada kemarahan dari saya pribadi, sama sekali tidak. Ya, saya tidak marah dengan siapa saja, saya tidak kecewa dengan siapa dan apa saja. Ini betul-betul saya angkat sebagai tema katekese untuk menyadarkan kaum muda Katolik supaya mereka paham bahwa pengajaran-pengajaran yang bukan magisterium itu menunjukkan bahwa ajaran iman itu yang tidak layak untuk disimak, apalagi untuk memahami. Ya, jadi dari situ tujuan saya itu adalah memberikan pencerahan kepada umat Katolik, secara khusus kaum muda Katolik. Mengapa kaum muda Katolik? Karena saya selalu bergaul dekat dengan mereka, dengan kaum muda Katolik ya, terutama mahasiswa-mahasiswa. Saya selalu menyadarkan bahwa tutup kupingmu ketika yang mengajar itu bukan dari magisterium Gereja Katolik. Ya, jadi itu maksud saya mengangkat tema katekese kita ini agak, jadi telinganya kurang enak, tapi kita ikuti saja pembahasan bagaimana tentang tema ini. Saya ulangi lagi, tema katekese kita hari ini adalah Insolent Theology, analisis kritis atas tafsir subjektif dan deviasi dari tradisi apostolik. Saya matikan HP dulu karena mengganggu sekali. Oke. Kita bisa mulai katekese kita hari ini. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kajian teologi, istilah insolent teologi atau teologi kurang ajar dapat dipahami bukan sebagai bentuk penghinaan personal, melainkan sebagai kategori kritis terhadap pendekatan teologis yang melepaskan diri dari otoritas normatif iman Kristen, khususnya kitab suci dan yang ditafsirkan dalam terang tradisi dan magisterium atau otoritas pengajaran gereja. Nah, istilah ini menunjuk pada praktik penafsiran yang subjektif, ahistoris, dan terlepas dari kesinambungan iman yang diwariskan oleh para rasul. Yang pertama, problem epistemologis.
tafsir tanpa otoritas. Ini poin pertama. Saya ulang lagi poin pertama. Problem epistemologis, yakni tafsir tanpa otoritas. Dalam tradisi Kristen klasik, terutama dalam teologi patristik dan skolastik, kebenaran iman tidak hanya ditentukan oleh interpretasi individual semata, tetapi dalam kesatuan antara kitab suci, tradisi apostolik, dan otoritas gereja, yaitu magisterium. Nah, ketika seseorang menafsirkan kitab suci sesuka hatinya, saya ulangi lagi, ketika seseorang menafsirkan kitab suci sesukanya, tanpa memperhatikan konteks historis, bahasa asli, dan konsensus gereja sepanjang zaman, maka muncul apa yang disebut sebagai relativisme hermeneutik. Relativisme ini berbahaya, ya. Relativisme ini berbahaya karena 3 alasan. Alasan yang pertama, mengaburkan makna objektif wahyu ilahi. Yang kedua, membuka peluang kontradiksi antar tafsir. Yang ketiga, menghasilkan fragmentasi komunitas iman, pembelahan diri atau perpecahan yang terus terjadi sampai kapanpun. Dengan kata lain, tafsir yang liar bukan hanya kesalahan metodologis, tetapi juga krisis epistemologis dalam memahami kebenaran ilahi. Nah, maka ini sebagai poin yang pertama, mau menjelaskan bahwa konsep teologis, insolent teologis atau teologi kurang ajar, karena itu menafsirkan sesuka hatinya, semaunya, ya. Maka itu dikategorikan sebagai insolent teologi. Poin yang kedua, deviasi dari tradisi apostolik. Salah satu ciri utama insolent teologi adalah ketidaksetiaan terhadap ajaran para rasul ketidaksetiaan ajaran para rasul atau depositum fide. Saya ulangi lagi, salah satu ciri utama insolent teologi adalah ketidaksetiaan terhadap ajaran para rasul atau depositum fide. Dalam sejarah gereja, kesinambungan ajaran dijaga melalui 3 hal. Yang pertama, suksesi apostolik. Yang kedua, konsili-konsili ekumenis. Yang ketiga, ajaran para bapa gereja. Nah, ketiga konsep teologi dibangun di luar kerangka ini, misalnya dengan mengabaikan dogma yang telah dirumuskan atau menolak otoritas gereja, maka teologi tersebut kehilangan akar historisnya dan legitimasi eklesialnya. Fenomena ini sering terlihat dalam 3 hal. Yang pertama, penolakan terhadap sakramen sebagai sarana rahmat. Yang ketiga, reduksi iman menjadi pengalaman subjektif belaka. Yang ketiga, penafsiran literalistik yang mengabaikan dimensi simbolik dan teologis. Nah, 3 hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa teologi yang dibangun adalah teologi kurang ajar atau insolent teologi. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, karena saya tidak pernah katekese ini ditujukan kepada pribadi tertentu. Ini pembahasan katekese secara umum, menyadarkan kepada polemikus supaya sadar, tahu membedakan teologi yang sesungguhnya dan teologi kurang ajar atau insolent teologi. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga, individualisme teologis dan krisis otoritas. Insolent teologi atau teologi kurang ajar juga berkaitan erat dengan individualisme teologis
yaitu kecenderungan menjadikan diri sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran iman. Dalam paradigma ini, aku menafsirkan. Nah, saya ulangi lagi. Dalam paradigma ini, aku menafsirkan, maka itu benar. Menggantikan prinsip gereja mengajarkan, maka aku percaya. Nah, ini kita bisa bedakan ya, bagaimana teologi kurang ajar dengan teologi sejati ya. Ya, jadi teologi kurang ajar saya dibandingkan dengan teologi sejati. Saya ulangi lagi paradigma ini. Aku menafsirkan, maka itu benar. Menggantikan prinsip gereja mengajarkan, maka aku percaya. Nah, di situ kita bisa membedakan mana yang menerapkan prinsip teologi kurang ajar, mana yang menerapkan teologi yang sejati. Ya bisa kita menjawab jelas yang prinsipnya gereja mengajarkan, maka aku percaya. Bukan aku menafsirkan, maka itu benar. Ya, oke. Nah, dampaknya ada 3 dampaknya. 1, hilangnya kesatuan iman. Ini bisa kita lihat sendiri realitas di lapangan. Hilangnya kesatuan iman, terjadi perpecahan terus-menerus. Yang kedua, munculnya berbagai denominasi dengan ajaran yang saling bertentangan. Saya pinjam bahasanya Romo Patris, saling baku naik, ya. Baku naik antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, reduksi gereja menjadi sekedar komunitas opini, bukan tubuh mistik Kristus. Itulah ciri-ciri dari insolent teologi atau teologi kurang ajar. Padahal dalam eklesiologis klasik, gereja bukan sekedar kumpulan individu beriman, tetapi komunitas yang dibentuk, dipelihara, dan diajar oleh Roh Kudus melalui struktur yang sah. Nah, sekarang kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat, implikasi teologis dan pastoral. Secara teologis, pendekatan ini berpotensi menghasilkan ajaran yang tidak hanya keliru, tetapi juga menyesatkan umat awam. Ya, saya ulangi lagi. Secara teologis, pendekatan ini berpotensi menghasilkan ajaran yang tidak hanya keliru, tetapi juga menyesatkan umat. Maka saya mengangkat tema katekese ini adalah insolent theology atau teologi kurang ajar. Secara pastoral, hal ini dapat terjadi 3 hal. Yang pertama, membingungkan umat awam. Yang ketiga, melemahkan iman komunitas. Yang kedua, melemahkan iman komunitas. Yang ketiga, menghilangkan rasa hormat terhadap tradisi suci. Lebih jauh lagi, teologi yang terlepas dari akar apostolik cenderung menjadi ideologi religius, bukan lagi refleksi iman yang setia pada wahyu ilahi atau wahyu Allah. Oke, poin yang kelima sekarang. Poin yang kelima, menuju teologi yang bertanggung jawab. Nanti tadi ketika kita sudah menjelaskan itu insolent teologi atau teologi kurang ajar. Sekarang bagaimana menuju ke teologi yang bertanggung jawab. Sebagai antitesis dari teologi kurang ajar, insolent teologi, diperlukan pendekatan teologi yang satu, setia pada kitab suci dalam kesatuan dengan tradisi. Poin pertama. Poin yang kedua, mengakui otoritas pengajaran gereja, yaitu magisterium. Yang ketiga, menggunakan metode hermeneutik yang ilmiah dan historis. Yang keempat, terbuka pada bimbingan Roh Kudus dalam komunitas iman. Nah, teologi sejati bukanlah ekspresi kebebasan tanpa batas,
melainkan kebebasan yang terarah pada kebenaran yang telah diwahyukan. Itu maksudnya teologi sejati, bertolak belakang dengan insolent theology atau teologi kurang ajar. Oke, sudah ada 5 poin kita sudah bahas dalam katekese ini. Sekarang kita masuk poin yang ke-6, yaitu kesimpulan atau penutup. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, istilah insolent teologi atau teologi kurang ajar secara kritis mengingatkan bahwa tidak semua tafsir religius memiliki legitimasi teologis. Tanpa akar pada tradisi apostolik dan tanpa keterikatan pada otoritas gereja, teologi beresiko menjadi sekedar opini pribadi yang dibungkus bahasa ilahi. Ya, opini pribadi yang dibungkus dengan jubah sola scriptura. Ya, jadi bahasanya ya bagus ya. Ya, opini pribadi dibungkus dengan jubah sola scriptura atau dibungkus dengan bahasa ilahi. Ya. Oleh karena itu, kesetiaan, kerendahan hati intelektual, dan keterbukaan terhadap tradisi menjadi fondasi utama dalam membangun teologi yang otentik dan bertanggung jawab. Ya, semoga dengan katekese ini kaum muda Katolik bisa membedakan antara insolent theology atau teologi kurang ajar dengan teologi sejati atau teologi autentik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.